TV Harian Nasional adalah media yang mengangkat dan menyajikan perkembangan seputar politik dan hukum, ekonomi, pariwisata, pendidikan dan budaya, serta pertanian dan perkebunan. Mahkamah Konstitusi menggelar sidang putusan perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Papua Barat tahun 2020 yang dimohonkan oleh Charles Tawaru, Rabu 17 Februari 2021. Diketahui pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat dimenangkan oleh pasangan Alvaris Umlati Orideko Irianu Burdam, di mana Alvaris merupakan calon Bupati incumbent. 9 Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak permohonan Charles Tawaru dengan alasan tidak memiliki kedudukan hukum karena tidak memperoleh sertifikasi atau tidak terdaftar sebagai anggota KPU Raja Ampat. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menilai Charles tidak memiliki wewenang untuk mengajukan gugatan perselisihan hasil pemilihan Bupati Raja Ampat sehingga dalil permohonan yang berisikan 126 gugatan ditolak oleh 9 hakim Mahkamah Konstitusi. Tim kuasa hukum pasangan Alvaris Umlati Orideko Irianu Burdam selaku termohon menyambut gembira putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Salah satu kuasa hukum pasangan Alvaris Umlati Orideko Irianu Burdam, Benediktus Jombang, mengatakan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Alvaris Umlati Orideko Irianu Burdam merupakan calon tunggal yang melawan kota kosong dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Papua Barat. Pasangan tersebut diusung oleh 6 partai politik di dalam pemerintahan dan 6 partai politik yang berada di luar pemerintahan. Ia mengaku menghormati putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang dinilai tepat. Pada huruf D di atas, Mahkamah tidak dapat melakukan konfirmasi kebenarannya dikarenakan ketidakhadiran termohon. H. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf D di atas, rapat permusyawaratan hakim pada tanggal 10 Februari 2021 berpendapat permohonan pemohon beralasan untuk dinyatakan gugur serta memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal permohonan gugur dalam buku registrasi perkara konstitusi elektronik. Mengingat 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, 2. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 dan seterusnya, menyatakan permohonan pemohon gugur. Yes, menang, lantik. Baik, hari ini tanggal 17 Februari 2021, kami sudah berada di Swiss Berlin, Kemayoran, Jakarta Pusat. Saat ini merupakan detik-detik yang penting karena di sini kami juga akan menunggu hasil putusan dari Hakim MK yang akan diselenggarakan melalui daring. Di sini kami juga bersama dengan kuasa hukum dari pihak terkait perselisihan dari pemilihan Bupati Raja Ampat tahun 2020. Dan langsung saja kita dengarkan pendapat dari kuasa hukum pihak terkait. Baik teman-teman dari media yang selama ini mengikuti perkembangan persidangan di Mahkamah Konstitusi terkait perkara nomor 17 untuk Kabupaten Raja Ampat. Saya selaku kuasa hukum pihak terkait Bapak Abdul Faris Umlati SE dan Wakil Bupati terpilih Bapak Orideko Irianu Burdam SIP MM Magister Ekonomi Development. Jadi saya sendiri nama Benediktus Jombang SKMH yang sehari-hari biasa dipanggil Beni. Ada rekan saya di sebelah kanan saya Pak Lambert Dimara SH, terus sebelah kiri saya Bapak Muhammad Irfan SH. Jadi memang menarik ya untuk perkara Pilkada Kabupaten Raja Ampat di tahun 2020. Karena klien kami
adalah pasangan calon tunggal. Ya, mereka melawan kotak kosong. Jadi klien kami ini mereka diusung oleh 6 partai politik, yaitu Demokrat 9 kursi, Golkar 4 kursi, PKS 2 kursi, Nasdem 1 kursi, PAN 1 kursi, Gerindra 1 kursi. Ditambah didukung oleh 6 partai non-seat, yaitu Partai Garuda, Partai PSI, Partai PKB, Partai P3. Sebelum saya sedikit ini, yang jelas kami sangat bahagia lah ya dengan putusan sore hari ini tepat. Dan saya mau sampaikan bahwa ini tidak secara kebetulan. Luar biasa sekali klien kami sebagai incumbent Bupati Raja Ampat, Bapak Abdul Faris Umlati, yang kita tahu bahwa pada tanggal 17 Februari 2021 ini berakhir masa jabatannya. Beliau dan Bapak Manuel Peter Urbinas dilantik tahun 2016 itu tanggal 17 Februari 2016. Dan hari ini palu MK jatuh di tepat tanggal yang sama. Ini luar biasa sekali dan kami bahagia sekali. Ini tidak secara kebetulan dan tidak ada kita yang ngatur. Ini secara kebetulan yang kita tidak tahu. Intinya bahwa saya tidak terlalu panjang lebar, saya sesuai dengan bahasa yang sudah dari awal. Kami berkeyakinan sekali, kami dari kuasa hukum pihak terkait, pasangan calon tunggal, Bapak Abdul Faris Umlati dan Bapak Iriano Burdam, kami berkeyakinan dari awal bahwa pemohon dengan permohonannya, yang akhirnya kami berkeyakinan bahwa akan tidak diterima oleh Mahkamah Konstitusi alias NO. Dan itu terbukti sore hari ini. Itu saja yang saya ingin sampaikan, bahwa kami tepat sekali yang kami sudah menilai itu. Terima kasih. Singkat saja rekan-rekan media bahwa memang kami dari awal sudah tahu bahwa prediksi bahwa kami akan memenangkan perkara ini karena saudara Charles Tawaru selaku PJS Papua Forest Watch itu tidak punya kedudukan hukum. Nah ini yang kami sangat syukuri hari ini. Kami juga bersyukur untuk ke-9 hakim Mahkamah Konstitusi yang memutuskan perkara secara adil dan sesuai. Nah, ini yang kami sangat hormati. Mungkin itu. Terima kasih. Mungkin saya ada tambahan sedikit. Semoga dengan putusan Mahkamah Konstitusi pada sore hari ini, harapan saya bagi masyarakat Kabupaten Raja Ampat, terkhusus bagi pendukung kolom kosong atau yang disingkat KOKO, marilah kita bergandengan tangan bekerja bersama untuk memajukan Kabupaten Raja Ampat. Ya, apapun yang terjadi selama proses pentahapan pada saat pemilihan sampai pada persidangan hari ini, harapan saya semua sudah berakhir. Nah, ya, jadi kita sama-sama anak Papua, anak Raja Ampat, mari kita bangun negeri kita ini supaya kita maju dan kita bekerja sama dengan dengan bupati terpilih, yaitu Bapak Abdul Faris Umlati dengan wakil bupati terpilih Bapak Orideko Iriano Burdam. Bersama-sama kita bergandeng tangan. Karena kalau hanya satu tidak bisa. Kalau serumpun maka kita bisa menyapu lantai apapun. Ya, jadi sudah selesai perhelatan politik, maka kita bersama-sama berdoa semoga pemimpin yang terpilih ini bisa menjalankan amanah dengan baik untuk membangun Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Bahari, 1000 pulau, surga yang jatuh di muka bumi. Terima kasih. Mahkamah Konstitusi telah menggelar sidang perselisihan hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Papua Barat sebanyak 3 kali, yakni tanggal 28 Januari 2021, 5 Februari 2021, dan 17 Februari 2021. Di mana pilkada tersebut telah diselenggarakan pada tanggal 6 Desember 2020 lalu. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini, maka pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Alfaris Umlati Orideko Iriano Burdam akan dilantik sebagai pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada 25 Februari 2021 di Raja Ampat, Papua Barat. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan.